Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kotrotun Nada dengan NIM 204240002. Saya mahasiswa dari UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan dari Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu ibadah dalam agama Islam yang berkaitan dengan kesehatan. Disimak penjelasannya ya. Salat adalah ibadah wajib bagi umat Islam yang mencangkup ucapan dan gerakan-gerakan tertentu. Salat diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kata salat berasal dari bahasa Arab, yaitu sholah, yang berarti doa atau cara berdoa untuk meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dasar hukum yang mewajibkan ibadah salat terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang berarti, laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Ibadah sholat yang wajib dikerjakan ada 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Jika digabung semuanya maka berjumlah 17 rakaat. Salat memiliki beberapa hikmah, di antaranya memperkuat keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan seseorang merasakan kenikmatan yang hakiki, dan memberikan ketentraman dan mendamaikan jiwa. Ternyata, salat bukan hanya sebagai amalan penyelamat kita di akhirat nanti. Akan tetapi, salat juga menjadi penyelamat bagi kita dari berbagai penyakit dunia. Karena gerakan-gerakan salat adalah gerakan yang paling proporsional bagi anatomi tubuh manusia. Bahkan dari sisi medis, salat bisa menjadi gudangnya obat dari berbagai macam-macam penyakit. Walaupun setelah melakukan aktivitas seharian penuh, salat dapat menjadikan ruang untuk menenangkan pikiran dan merenggangkan otot-otot tubuh bagi kita. Karena rasa suntuk dan lelah bisa sedikit hilang setelah kita melaksanakan salat. Selain memberikan ketenangan bagi jiwa dan raga, salat juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, baik kesehatan fisik, mental, maupun kesehatan spiritual. Selama ini, ibadah salat yang telah kita lakukan sebenarnya telah memberikan investasi yang besar bagi tubuh kita. Salat yang dilaksanakan dengan berbagai gerakan yang dimulai dengan gerakan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam memiliki makna yang luar biasa bagi kesehatan. Lantas, manfaat apa saja yang dapat diterima oleh tubuh dari gerakan-gerakan salat? Berikut penjelasannya. Yang pertama, salat yang diawali dengan niat dan diikuti dengan gerakan takbiratul ihram sambil membaca bacaan Allahu Akbar. Pada gerakan takbiratul ihram ini, kita diperintahkan untuk berdiri tegak bagi yang mampu, mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga atau bahu,
lalu melipatnya di atas perut, depan perut, atau dada bagian bawah. Manfaat dari gerakan takbiratul ihram ini adalah dapat melancarkan aliran darah, getah bening atau limfa, dan melatih kekuatan otot lengan. Gerakan sholat berikutnya adalah rukuk. Rukuk yang sempurna ditandai dengan posisi tulang belakang yang lurus, sehingga ketika diletakkan segelas air di atas punggung, gelas tersebut tidak akan tumpah. Dan pada posisi ini, kepala juga ikut lurus dengan tulang belakang. Manfaat dari gerakan rukuk ini adalah mampu menjaga kesempurnaan posisi dan fungsi tulang belakang sebagai penyangga tubuh dan pusat syaraf. Pada gerakan rukuk, posisi jantung sejajar dengan otak, maka aliran darah mampu mengalir maksimal pada tubuh bagian tengah. Gerakan rukuk yang sempurna memiliki tanda, yaitu berupa sensasi tarikan pada tulang punggung yang dapat mengurangi kompresi antar ruas tulang belakang dan relaksasi otot-otot punggung yang sebelumnya tegang. Tangan yang bertumpu pada lutut juga berfungsi merelaksasikan otot-otot pada bahu. Gerakan selanjutnya adalah gerakan i'tidal. Gerakan i'tidal adalah variasi postur tubuh setelah rukuk dan sebelum sujud. Gerakan ini mempunyai manfaat bagi pencernaan. Organ-organ pencernaan di dalam perut mengalami pemijatan dan pelonggaran secara bergantian yang memiliki efek pencernaan menjadi lebih lancar. Gerakan selanjutnya adalah gerakan sujud. Gerakan sujud mempunyai simbol atau arti dari pengakuan bahwa manusia hanyalah seorang hamba dan menunjukkan tunduknya hamba kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerakan sujud mempunyai manfaat, yaitu aliran getah bening dipompa ke bagian leher dan ketiak. Posisi kepala yang lebih rendah dari jantung menyebabkan aliran darah bisa mengalir secara maksimal ke otak. Aliran ini juga bisa mempengaruhi daya pikir seseorang. Selain itu semua, posisi tubuh pada saat sujud bisa menimbulkan adanya tarikan di tulang belakang bagian tengah punggung. Hal ini bermanfaat untuk membuat ruas-ruas tulang belakang menjadi teratur dan juga lurus, serta mengurangi kompresi, dan pada posisi ini juga terjadi peregangan pada tubuh kita. Karena itu, kita harus melakukan sujud dengan khusyuk dan tumakninah, jangan tergesa-gesa agar darah mampu mencukupi kapasitasnya di otak. Hal ini juga telah dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi, kemudian sujudlah sampai tumakninah, kemudian bangun sampai duduk dengan tumakninah, kemudian sujud sampai tumakninah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Gerakan sujud juga dapat membantu menghindari kita dari penyakit wasir. Gerakan selanjutnya adalah posisi duduk. Posisi duduk ada dua macam, yaitu duduk iftirosh tahiyat awal dan tawarruk tahiyat akhir.
Perbedaan antara keduanya terletak pada posisi telapak kaki. Hal ini sudah dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi Muhammad SAW jika duduk dalam sholat di 2 rakaat pertama, beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanan. Jika beliau duduk di rakaat terakhir, beliau mengeluarkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya dan duduk di atas lantai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Gerakan ini akan membuat pembuluh darah menjadi lebih elastis sehingga mencegah terjadinya penyumbatan arteri dan vena. Selain itu, seluruh sendi yang ada di tungkai kaki akan menjadi lentur dan tidak kaku. Gerakan selanjutnya adalah gerakan salam. Gerakan ini merupakan gerakan terakhir dalam sholat dan gerakan ini merupakan gerakan penutup dalam sholat. Manfaat dari gerakan salam adalah bisa merelaksasikan otot sekitar leher dan kepala dan juga dapat menyempurnakan aliran darah di kepala. Gerakan ini mampu mencegah sakit kepala dan mampu menjaga kekencangan kulit wajah. Nah, jadi kesimpulan dari video sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa sholat memiliki hubungan erat dengan kesehatan, baik fisik, mental, maupun kesehatan spiritual. Gerakan-gerakan dalam sholat seperti rukuk, sujud, dan duduk dapat memberikan manfaat bagi tubuh, termasuk melancarkan peredaran darah, meningkatkan fleksibilitas otot dan sendi, serta meredakan ketegangan pada tubuh. Selain itu, sholat juga dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan melalui efek menenangkan dari doa dan meditasi, sehingga mendukung kesehatan mental. Dari segi spiritual, sholat dapat meningkatkan kedekatan dengan Tuhan, memberikan rasa damai, dan memperkuat kontrol diri yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi keseimbangan emosional dan kualitas hidup secara keseluruhan. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.